Baik, langsung saya Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Sehat. Baik, jadi begini Pak, saya mendapatkan tugas wawancara kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan. Apakah Bapak bersedia Pak? Iya, bersedia. Baik. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Oh ya Pak, mohon maaf, selama menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi yang menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Boleh ceritakan Pak masalah dan cara Bapak menyelesaikannya? Iya. Terima kasih Pak Danang sebelumnya. Saya terima kasih Pak Danang udah mau ke sekolah kami, nengok sekolah kami. Adapun mengenai pertanyaan yang tadi bahwa setiap sekolah pasti ada muncul masalah-masalah seperti itu. Baik yang sifatnya mendekat-mendekat atau positif-positif gitu ya. Siap siap. Ada juga yang negatif-negatif dilemanya, berarti kan ada juga yang mendekat menjauh gitu ya, Iya yang betul. positif dan negatif gitu Betul tuh. betul. Jadi ada 3 tuh. Nah, pasti ada. Hanya memang kalau kita lihat selama di sini ya rata-rata sih, rata-rata yang mendekat-mendekat artinya yang positif-positif itu satu sisi kita membutuhkan A, tapi sisi lain B membutuhkan B gitu tuh. Iya betul Jadi betul. masalahnya ada sesuatu dengan kondisi yang sama, tapi harus menangani dengan yang berbeda gitu Iya. tuh. Jadi apa tuh namanya tuh? Ya semuanya ada satu masalah tersebut, kita harus menimbang salah satu yang terbaik. Gitu. Oke. Keputusan yang terbaik. Ya. Baik. Udah itu ya. Baik. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya, kira-kira bagaimana Pak, Bapak mengidentifikasi kasus-kasus, yang muncul di sekolahan Bapak ini? Iya. Misalkan di sini yang kalau dari segi pembelajaran atau kehadiran guru ya, misalkan. Baik Pak. Kan satu sisi kita menginginkan guru itu hadir tepat waktu. Baik. Kemudian di sisi lain mungkin ada guru yang tidak bisa tepat waktu dengan alasan jauh, cuaca dan sebagainya. Bisa saja seperti itu. Nah itu kan kita sebagai pimpinan kan harus melihat nih jalan keluarnya bagaimana gitu Iya kan, betul betul. supaya sekolah kita berjalan baik, lancar gitu ya, anak-anak tidak terbengkalai gitu pembelajarannya, tapi sisi lain guru juga yang tadi terlambat atau tidak masuk dan sebagainya dengan berbagai macam alasan tadi juga bisa aktif kan gitu. Oke, siap. Gitu. Nah tentunya kita harus memberikan apa namanya semacam pengidentifikasian masalah tersebut Iya, gitu identitas. Oke. dengan apa memanggil pihak-pihak yang terkait yang terlibat di Baik. dalamnya seperti itu. Oke. Kemudian baru kita lihat sejauh mana masalah yang muncul itu. Betul. Apakah misalkan eh, dua-duanya menimbulkan efek baik Iya. atau satu baik, satu buruk. Oke, Itu berarti siap kan siap. identifikasi benar dan salah, Betul. kemudian identifikasi paradigmanya benar atau benar gitu ya. Iya, betul. Gitu. Kalau ini kan yang kasus tadi itu dua-duanya benar gitu. Iya, baik. Judul itu mungkin. Baik, terima kasih Pak. Jadi intinya tadi, Bapak sudah istilahnya mengambil sebuah langkah atau kebijakan ya, Pak, ya. Iya. Jadi contohnya tadi, guru yang disiplin waktu dan guru yang, kurang disiplin waktu dalam proses KBM. Iya. Baik, ternyata bagus sekali, langkah-langkah yang sudah diambil oleh Bapak pimpinan. Selanjutnya Pak, kira-kira, menurut Bapak itu hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam Iya. kasus ini? Tantangannya Pak? Memang tantangannya kita satu sisi barangkali kita harus memperhatikan aturan. Sisi yang lain kita juga harus mempertimbangkan segi kemanusiaan. Gitu.
sisi yang lain juga kita harus mempertimbangkan segi kemanfaatan, Iya. gitu tuh. Kemanfaatan bagi semuanya ya, Oke. mau ke sekolah atau ke guru yang bersangkutan. Itu kadang-kadang kita tidak bisa menemukan ketiga faktor tadi Iya. supaya sejalan semuanya. Pasti ada, kalau kita segi kemanusiaan berarti peraturan mungkin ada yang agak longgar gitu. Oke. Gitu. Kemudian kalau kita dari segi kemanfaatan, kalau dilihat dari peraturan mungkin bagi guru yang bersangkutan, aduh saya tertekan banget dengan ada peraturan Iya, ini gitu betul tuh. betul Maka betul. di sini kita harus meramu Mhm. disesuaikan dengan kondisi guru yang bersangkutan, Iya. kemudian kita bandingkan dengan kondisi sekolah kita supaya nanti ada titik temunya gitu Oke. tuh. Jadi itu Siap. tantangannya juga tidak bisa semuanya dapat Iya, begitu. betul betul betul. Jalan keluarnya itu. Oke. Tapi yang jelas kan yang penting lebih maslahat aja itu Iya, yang oke. lebih pokoknya. Baik, selanjutnya Pak, jadi tadi sudah ada, eee, gambaran ya Pak ya, terkait Hmm. tentang masalah tadi yang disampaikan oleh Bapak. Terus yang berikutnya, kira-kira adakah seseorang Pak, atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus ini Pak? Ya, memang banyak banyak faktor yang mendukung gitu ya. Baik dari teman-teman guru juga, kemudian dari fasilitas yang ada, kita saling komunikasi itu banyak yang mendukung lah. Terutama kalau kita kan membutuhkan masukan dari teman-teman guru terutama hal itu ya. Oke. Jadi kalau ada guru yang bermasalah atau yang punya kepentingan yang berbeda, maka kita minta masukan dari guru-guru yang lain. Jadi bukan hanya sekedar kepala sekolah langsung diputuskan begitu saja masalah tersebut, Baik enggak, tapi kita minta masukan baik baik. dari pihak-pihak yang terkait, dari para Iya PKS, bahkan dari para siswa juga kita minta masukan, iya, betul. terutama ketua-ketua kelas. Baik baik. Kemudian dari guru yang bersangkutan juga Iya, betul. kita minta masukannya kenapa gitu. Oke oke. Jalan keluarnya bagaimana. Nanti kalau misalkan semuanya sudah ada masukan-masukan baru kita ramu nih. Oke. Mana yang efisien gitu ya. Baik. Sehingga titik temu dari permasalahan tersebut dapat dicapai. Oke. Baik, ternyata luar biasa sekali Bapak kepala sekolah ini, ternyata di dalam proses pengambilan keputusan itu, melibatkan semua elemen yang ada di Iya, sekolah. Baik betul. tadi yang disampaikan adalah baik dari tingkatan PKS, baik tingkatan dari Bapak dan Ibu guru, Iya. bahkan sampai, peserta didik itu menjadi sebuah, bagian dari proses pengambilan keputusan itu sendiri. Iya. Mhm. Baik Pak, terima kasih dari pengalaman yang sudah Bapak sampaikan tadi, insya Allah akan memberikan banyak manfaat buat saya ke depannya. Baik, alhamdulillah nih Pak, kita sudah menyelesaikan tahapan dalam kegiatan wawancara ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan kesediaan Bapak untuk diwawancarai. Sama-sama. Terima kasih Saya juga Pak, berterima kasih. Ya. saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.